Dia tegang. Kamu ketawa gak apa-apa. Mpona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua penonton podcast ini. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang merupakan salah satu siswi dari SMP Islam Baitul Makmur serta santri di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Baitul Makmur. Dia adalah Hani Nailal Husna. Ya, Hani Nailal Husna ya. Oke, sekarang dia duduk di kelas 9. Nah, mari kita tanya beberapa hal mengenai tahfidz kepada Hanin Nailal Husna. Hanin, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, kita bicara santai aja, jadi kamu jangan tegang ya. Oke, kalau boleh tahu Hanin mengenal tahfidz itu sejak kapan? Apakah baru di sini baru mengenal tahfidz ataukah sebelum di sini sudah mengenal tahfidz? Sebenarnya saya sudah mengenal tahfidz dari SD, dari kelas 4 SD. Itu sudah disuruh hafalan dari juz 30 sampai juz 1, juz 2. Oh, berarti dari SD sudah punya bekal hafalan 3 juz ya? Oke, kalau boleh tahu SD-nya di mana? Di SD Islam Aswaja. Mana di itu? Klojen. Di Klojen. Oh, ya. Oke, jadi sudah mengenal tahfidz sejak kelas 4. Oke, berarti kalau sampai sekarang mengenal tahfidznya sudah 6 tahun ya? Iya. Dan sekarang sudah dapat hafalan berapa juz? Sudah juz 12. Alhamdulillah sudah juz 12 ya. Oke. Kalau sebelum Hanil mengenal tahfidz, itu adakah surat yang menjadi alasan Hanin untuk kayaknya gara-gara surat ini aku jadi bersemangat hafalan, atau ada alasan apa gitu, atau hanya karena disuruh orang tua, disuruh ayah sama mama, atau memang Hanin punya kehendak sendiri untuk menghafalkan Al-Quran seperti itu? Kalau menghafal Al-Quran itu kehendak sendiri, terus didukung sama orang tua. Kalau surat favoritnya itu surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah? Biasanya waktu itu ngafalnya gampang gitu, kayak mudah. Oh gitu, oke. Surat Al-Baqarah semua ayat dari 1 sampai selesai, atau hanya beberapa ayat, atau mungkin hanya 1 ayat? Hampir semua surat Al-Baqarah. Hampir semua surat Al-Baqarah, Masya Allah. Padahal surat Al-Baqarah itu panjang banget ya. Tapi menjadi surat favorit, ya mungkin karena menurut Hanin mudah hafalannya gitu ya, jadi suka hafalan surat itu. Oke. Terus selama menghafalkan dan menjadi santri tahfidz serta siswa tahfidz ya di SMP Islam maupun di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Baitul Makmur, Hanin punya prinsip apa? Jadi misalkan satu hari saya harus hafal 1 lembar atau gimana? Nah, Hanin punya prinsip seperti itu apakah? Punya. Kalau untuk sekarang 1 hari itu harus 1 halaman. Kalau dulu itu bahkan bisa 2 halaman, 3 halaman kalau ngafalin Al-Quran. Kenapa kok menurun? Kan dulu 2 sampai 3 halaman, kok sekarang jadi 1 halaman? Soalnya dulu kan masuknya cuma setengah hari sampai zuhur aja, terus banyak waktu senggamnya. Oh, itu pas Covid ya? Iya, pas Covid. Oh iya. Kalau sekarang full day. Gitu. Jadi membagi waktu lah ya. Nah, ini juga berhubungan ini. Saya juga penasaran gimana Hanin itu membagi waktu. Kan Hanin juga sekolah, apalagi sekolah di SMP Islam Baitul Makmur kan full day ya. Dari pagi sampai sampai asar ya, sampai ba'da asar. Nah, di situ gimana Hanin membagi waktu antara belajar, murojaah sama hafalan seperti itu? Dari bangun tidur sampai Terserah mau diceritakan gimana, nggak apa-apa. Ya, bangun tidur tetap harus sholat subuh, habis itu mengaji. Untuk biasanya kalau ngaji subuh saya gunakan buat deres hafalan-hafalan yang sudah pernah dihafal. Jadi murojaah ya? Ya, Kalau satu. Terus habis itu
sampai jam setengah 6 biasanya sama Ustaz Romli. Terus habis itu prepare buat sekolah sampai jam setengah 7 atau jam 7. Terus sekolah sampai jam 3 sore. Habis itu harus istirahat sampai jam 5. Itu wajib banget buat istirahat. Soalnya kalau nggak istirahat kan pasti nanti pas malamnya ngantuk pas ngajinya. Terus habis itu salat maghrib ngaji lagi buat nambah setoran baru. Oh, berarti membuat hafalan buat setoran gitu ya? Habis itu salat isya, istirahat sebentar, habis itu langsung setoran sampai jam 9, jam 10-an. Setelah itu istirahat. Oke. Berarti bisa dibilang aktivitasnya full ya? Tapi Hanin bersyukur? Bersyukur banget. Bersyukur banget. Harus disyukuri memang karena nggak semua orang itu kuat menjadi santri tahfidz. Apalagi Hanin sekarang sekolahnya full day, sudah sekolahnya full day, terus santri tahfidz juga, bisa diacungi jempol. Semangat. Saya salut sebenarnya sama anak-anak yang tahfidz itu. Karena saya kan basicnya memang bukan tahfidz ya. Jadi kalau saya lihat anak-anak tahfidz itu kayak memandang diri saya itu kok mereka hebat banget ya gitu. Jadi saya sering berpemikiran seperti itu. Jadi Hanin juga harus bersyukur karena nggak semua orang itu mampu menjalani aktivitas sepadat Hanin. Hanin dan teman-temannya kan sama ya. Oke. Nah, kalau tadi sudah ada target ya, satu hari harus hafal minimal 1 lembar gitu ya? 1 halaman. Oh, 1 halaman. Oke, 1 halaman, minimal 1 halaman. Terus sekarang sudah sampai juz 12. Kira-kira keinginannya Hanin atau harapannya Hanin itu apa sih untuk kedepannya? Harapan saya tuh SMA harus udah hatam kalau misal bisa. SMA kelas berapa? Kelas 12. SMA kelas 12. Oh, jadi targetnya 3 tahun harus selesai 18 juz ya. Kan sekarang sudah juz 12 kan? Oke. Terus ada lagi? Sudah. Atau mungkin Hanin nggak ada keinginan saya pingin ikut musabaqah hifdzil Quran atau apa gitu? Kalau keinginan kayaknya belum, tapi biasanya diikutin atau enggak ikut sendiri kalau ada acara di sekolah. Tapi kalau misalkan diikutin Hanin grogi, Hanin seneng atau Hanin aduh kok diikutin sih menganggap itu beban? Enggak beban tapi grogi banget. Kalau grogi itu memang wajar ya. Kalau saya itu pernah dapat ilmu public speaking, kalau kita grogi itu kita harus memanage diri kita. Jadi kita harus mengontrol diri kita di 5 menit pertama. Kalau kita bisa menguasai 5 menit pertama, insya Allah seterusnya kita akan lancar. Tapi kalau di 5 menit pertama kita udah grogi dan nggak bisa mengontrol diri atau menenangkan diri sendiri, ya wallahu a'lam. Seperti itu. Jadi tekniknya seperti itu. Kata guru saya gitu. Bukan kata saya ya, kata guru saya seperti itu. Oke. Itu tadi ya, jadi Hanin tadi mulai mengenal tahfidz dari SD kelas 4. Terus dari SD itu sudah punya bekal hafalan 3 juz ya, juz 30, juz 1 sama juz 2 ya. Terus di sini mondok tahfidz dan juga di sekolah kan juga ada program tahfidznya ya. Sekarang sudah sampai juz 12 di kelas 3 SMP. Targetnya di kelas 12 nanti sudah harus hatam 30 juz. Oke, semoga keinginannya Hanin terwujud ya. Saya doakan di sini semoga di kelas 12 atau mungkin sebelumnya Hanin sudah bisa hatam 30 juz. Amin. Nanti bisa membanggakan kedua orang tua, bisa membanggakan ayah dan mama. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan sedikit kita tentang tentang perjalanan Hanin Nailal Husna yang merupakan salah satu siswi dari SMP Islam Baitul Makmur dan juga salah satu santri dari PPTQ Baitul Makmur. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari perbincangan ala santri yang singkat ini. Perlu diketahui, acara bincang ala santri ini
Disponsori oleh Kopi TK Baitul Makmur yang beralamatkan di Jalan Sawo Jajar, Jalan Raya Sawo Jajar, Sawung Galing, Ruko Wow. Jadi pemirsa yang berkeinginan untuk mencicipi makanan atau minuman yang ada di Kopi TK Baitul Makmur, silahkan datang ke Kopi TK Baitul Makmur yang buka dari jam 9 pagi hingga jam 9 malam. Di sini tidak hanya menyediakan minuman, tapi juga berbagai macam makanan. Selain itu, ada juga playground dan juga kolam renang untuk anak-anak. Demikian tadi perbincangan kita pada sore hari ini. Sampai jumpa di perbincangan ala santri selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.